panas ngentang ngentang mung dewekan nelangsa mugi Gusti paring idi kuwatono ati iki. Lisus kali kodung jero banyu mili manangsa ten manangsa ten atine bolar baleran samar pamuring suksma sinuksma ya winahya inasuki sinimpen telanging kalbu pambukaning tarlen saking liyep ngayaping aluyu pindha pesat ing sumpena sumusuping rasa jati penguasa merinti beri karam usang aku kan sirna seiring derita terus melanda remuk jiwa. Halo Inspirator. Malam hari ini Dopokan Panginyongan episode 2. Kita
kita akan membahas tentang kolaborasi seniman lintas generasi. Nanti ditemani ada Mas Yuda, seorang mahasiswa tingkat akhir dari ISI Surakarta, dan ada Pak Bambang Wadoro atau alias Bador Kayu yang akan dopokan malam ini. Bagaimana sih kolaborasi seniman lintas generasi itu? Kanca Nusantara beserta Inspirasi Bagus insya Allah akan konsisten untuk membuat panggung para seniman di wilayah Panginyongan, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Kebumen, Pemalang, Tegal, Brebes. Bagi para seniman, pelaku pariwisata, pelaku budaya, UMKM yang ingin memiliki panggung supaya produk, supaya karya bisa dinikmati orang banyak dan kita berkolaborasi di sini, silahkan bisa hubungi Instagram Kanca Nusantara yang tertera di bawah untuk kita sama-sama nanti sharing di Dopokan Panginyongan, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat bersama. Malam hari ini kita akan saksikan kolaborasi itu, topokannya juga, dan mulai malam hari ini kita juga ada barcode di sebelah kiri kita. Di situ ditunjukkan untuk teman-teman yang punya aplikasi apapun, baik dari perbankan ataupun e-bank ya. Kalian bisa scan untuk menyawer teman-teman seniman yang nanti ke depan Kanca Nusantara, Inspirasi Bagus, dan Sanggar Wahyu Tridoyo ini akan membuat sebuah pertunjukan bersama, yaitu sendera tari, tapi dikonsep dengan penampilan yang berbeda. Mungkin kita akan melibatkan kurang lebih 50 seniman muda maupun seniman yang sudah lebih dulu, dan itu nanti akan menjadi sebuah pertunjukan yang berbeda, sendera tari yang berbeda dari sendera tari yang sudah ada. Kita akan konsep, dan buat dukungannya silahkan kalian bisa menggunakan link aja, barcode di samping kiri itu kalian scan saja. Berapapun nilai saweran dari teman-teman itu sangat bermanfaat untuk kami para seniman dan keberlangsungan acara Dopokan Panginyongan ini. Ya, setelah ini kita akan langsung ngobrol dengan Mas Yuda, tetap di Dopokan Panginyongan. Oke, ya tadi sudah kita saksikan tampilan dari Mas Yuda ya. Yuda Jati Santoso. Yuda Jati Santoso. Wah, ini Mas Yuda Jati ini saya profilnya adalah seorang mahasiswa tingkat akhir ISI Surakarta, tapi asli Banyumas. Banyumas tepatnya nang Karangklesem, Mas. Karangklesem, asli Karangklesem, Purwokerto Selatan ya, Purwokerto Selatan. Ceritalah, Mas Yuda kena ngapa? Usia masih berapa sekarang? 24 tahun, memutuskan menjadi seorang mahasiswa ISI Surakarta jurusan Karawitan di usia yang mungkin dulu kan masih belasan ya. Belasan. Kenapa memutuskan untuk menjadi seorang mahasiswa di ISI jurusan Karawitan? Apakah dari kecil memang sudah terbiasa dengan kesenian, kebudayaan, atau gimana? Cerita Mas Yuda. Kalau dari kecil itu malah saya sukanya ben-benan, maksudnya seni tetap seni ya, seninya tetap seni, tapi senengnya ben-benan. Terus dulu sempat les kayak keyboard, piano gitu les. Saya mengenal tradisi ya atau Karawitan itu SMK baru. SMK, lah SMK-nya di mana? SMK 3 Banyumas. Oh, SMK Banyumas, SMKI berarti ya. Itu Karawitan. Gara-gara menjelang akhir-akhir SMP saya sering
ajak bu gede saya yaitu Lengger Astuti. Itu sering diajak manggung. Lama-lama karena lingkungan apa ya? Lama-lama karena lingkungan, lama-lama kok wah menarik kayak gitu menarik, terus ya. asik. Lama-lama seneng akhirnya mutusin di SMK 3. SMKI. Berarti itu awalnya seneng karo karawitan. Iya. Ternyata begitu menyentuh alat musik karawitan, lebih nikmat mana ini? Memainkan karawitan atau alat musik modern? Nah, Kalau yeah. ya tentunya dua-duanya ada apa daya tarik tersendiri lah ya, ada keunikan sendiri-sendiri. Tapi kalau di karawitan itu kalau calung ya kita spesifiknya karena saya pertama berangkat kan justru memegang calung bukan gamelan gamelan ageng atau calung Banyumasan berangkat dari ya. calung. Saya tertarik karena pertama rancak rame gayeng ya kan calungane ya kan atmosfer itu saya pemaning misalnya ngarepe tambah lenggerane ya kan lah ya gue wedange pepek lah jan ya kan nah ya gue apa jenenge itu tadi ya dari suasananya yang seperti itu terus karakter suara yang dihasilkan warna suara dari bambu itu saya pertama tertarik jadi belum ke arah yang tradisi atau wah mainkan gending ini saya belum ada arah pada saat itu saya seneng gara-gara unik warna suaranya bagi saya jadi saya kan sebelumnya mengenal ya alat musik barat khususnya spesifikasi saya di piano atau keyboard ya setelah saya mendengarkan calung wih kok unik gitu terus unik wah suaranya asik gayeng gitu lah kalau cara-caranya rame gitu saya tertarik akhirnya saya yang milih itu orang tua tadinya suruh saya ke musik teman. Oh gitu ya. Akhirnya tetap karawitan pokoknya nomor 1 ya. Berarti sudah terjawab SMKI mulai seneng. Kemudian awalnya calung. Lah begitu mainin gamelan ageng. Gamelan ageng itu apa rasanya bedanya? Kalau gamelan ageng yang pertama buat saya karawitan lah ya. Karawitan gamelan ageng itu buat saya itu kayak terapi mas buat saya jadi mendengarkan itu saya tenang kayak gitu di saat ada momen-momen tertentu saya larinya ke karawitan ke gending atau gamelan Jawa ya tapi itu bukan yang utama yang saya dengerin sebenarnya malahan apa kalau saya dengerin yang pertama itu malah kayak musik-musik kayak 80-an The Beatles gitu. Oh gitu. Saya malah kalau sengaja nih terus pulang ke rumah habis kegiatan sengaja dengerin karawitan itu jarang. Itu gitu. Saya mengambil momen-momen tertentu misalnya lagi sedih banget, saya akan larinya ke gamelan. Saya nyari repertoar gending yang di situ mewakili perasaan saya gitu. Tapi orang tahu pas lagi dolanan lagi manggung terus ngantuk kayak orang tahu ya. Ya tahu nggak wayangan sih? Oh iya bener. Ya tahu nggak wayangan. Berapa orang ya orang terbayang. Ada duit bocah ya orang bahasanya gue lah. Oh iya. Nah selama berkarya nih dari SMK kemudian dilanjutkan ke isi. Itu sudah kemana aja? Atau sudah mengikuti apa namanya jejaknya siapa saja yang sudah pernah diikuti seniman-seniman nasional mungkin diawali dari yang di Indonesia dulu ya kota-kotanya misalnya udah ya Jakarta, Surabaya, Jogja, terus Lampung pernah terus ya kalau Jawa Tengah jelas hampir beberapa sudah pernah semua ya. Kalau luar negeri Singapura sama Turki yang pertama itu Turki dulu baru yang kemarin Singapura. Berarti sudah sampai luar negeri karena gamelan ya. Karena karawitan ya, karena tradisi lah. Tradisi musik ya. Sebelumnya terpikir nggak bakal bisa ke luar negeri gratis, manggung, mungkin malah balina oleh sangu. Pernah nggak kebayang itu? Nggak pernah ya. Tapi gimana rasanya setelah wah ini jadi sebuah prestasi nih buat saya gitu kan? Rasanya kayak apa Mas Yuda? Kalau saya pribadi berangkat ke luar negeri itu buat saya adalah pertanggungjawaban. Seneng jelas, pasti, bangga jelas, biasa, ya kan. Apalagi orang tua di situ juga pasti kirim pesan, alhamdulillah nak, gitu. Tapi setelah
dari luar negeri itu buat saya adalah tanggung jawab. Orang akan mengerti tekan ngana-ngana, ayo gue. Ya, jebule tekan ngene nu bisa apa-apa ora. Kan iku Iya, benar. Ya kan artinya ke luar negeri itu bukan hanya tentang Bali tetap pembuktian. Pembuktian itu yang harus konsistensi. Konsistensinya. Nah, ngomong-ngomong konsistensi, karya apa saja yang Mas Yuda sudah pernah buat? Karya yang berdiri sendiri ya, karya yang berdiri sendiri diantaranya dulu zaman SMKI ya, saya sudah mulai itu. Dari zaman SMKI saya sudah buat karya untuk penyambutan duta wisata Sejawa Tengah di SMKI dulu. Ya, itu saya satu pertama. Terus ada lagi karya tapal batas. Itu sepulang dari Turki. Saya mewakili jurusan untuk mewakilin jurusan karawitan pentas di acara kreativitas mahasiswa. Pada saat itu saya mewakili jurusan, saya pulang dari Turki, saya melihat fenomena di sana, akhirnya membuat karya tapal batas. Terus kalau berikutnya ada kantil, ada namanya karya saya kantil untuk iringan tari sebenarnya, iringan tari gitu. Dan kalau kerjasama saya udah pernah sama Mas Otnil. Terus kalau saya juga tergabung teman-teman di Solo mbok nonton maksudnya di Solo Artaksiat Gamelan Orkestra dan Dedek Gamelan Orkestra. Mas Dedek juga. Niku guru saya pokoknya itu. Niku. Berarti sekarang pertanyaan yang terakhir ya kan untuk Mas Yuda di sesi 1 ini. Iya. Engko aja mengendi-ngendi mengenai bae topokan. Nah, kan sudah sampai luar negeri. Di antaranya Turki dan Singapura atau di keluar Jawa juga sudah kan tadi di Sumatera ya. Nah, bagaimana sih apresiasi teman-teman yang di luar Jawa tentang karawitan, apalagi yang di luar negeri, Singapura, Turki tentang karawitan? Itu bagaimana apresiasi mereka dan perbandingannya dengan apresiasi kita orang Indonesia sendiri dengan karawitan? Menurut Mas Yuda? Menurut saya ya, ini menurut saya nggih. Kalau menurut saya kalau yang di sini, yang di luar kota ya, yang di luar Jawa pasti tertarik karena tidak pernah melihat dulu. Ya kan itu tuh. Setelah itu yang kedua, kalau menikmati karawitan mungkin terlalu lama untuk soalnya ada kasus gini. Ini anak muda, Pak. Anak muda ya. Anak muda biasanya memang cenderung agak bosan. Pertamanya awalnya mungkin apresiasi banget nih, excited karena mungkin wah apa ini kan seperti itu hal yang baru. Tapi mungkin kalau terlalu lama mungkin malah bosan. Kadang ada yang bosen gitu, kadang ngantuk juga kadang ada yang ngantuk kalau yang di luar Jawa ya. Terus kalau di luar negeri mungkin bedanya mereka datang ke teater itu memang sudah siap untuk nonton. Dan siap untuk mengapresiasi pertunjukan itu. Jadi memang di sana kalau kita main ya dari awal sampai akhir pertunjukan ya memang semuanya fokus, benar-benar memperhatikan kita. Terus itu ngomongin tentang di teater gitu ya di sana. Bedanya teater di luar negeri sama gedung-gedung teater di Indonesia. Kalau saya dari kebutuhan musik ya. Kalau kebutuhan musik di sana teater itu akustiknya sudah diperhitungkan, seperti pantulan bunyi lah, cara-caranya gampangnya ya kowe. Dadi engko ge bunyine kepriwe, ge memang sudah diperhatikan dari segi bentuk. Sehingga di sana penggunaan sound system menurut pengalaman saya minim. Justru tidak terlalu banyak. Tapi ada tapi nggak terlalu banyak. Kalau di sini mungkin udah teaternya tertutup, masih dikasih mic yang banyak banget gitu mungkin gitu. Suaranya mantul-mantul. Berarti kita harus benar-benar studi banding sana ya, yang benar ya, studi banding sing benar ya. Secara akustik lah mungkin secara akustik sudah itu ya. Intinya berarti anak muda ini sangat bisa berkarya di bidang kesenian. Ya kan? Insyaallah. Sangat bisa. Insyaallah bisa. Jadi jangan tinggalkan kesenian anak muda, wahai anak muda. Ya. Iya. Nanti sekali lagi nih diingatkan ya, Kancah Nusantara beserta Inspirasi Bagus di Topokan Panginyongan ini tujuannya adalah itu memberi panggung ke teman-teman seniman, terutama di masa sekarang ini new normal ini. New normal ini kan kabeh jare kudu online.
ya kan? Iya, Nggak iya. boleh bertatap muka secara langsung sering-sering. Iya, ya. iya, iya. Dempet-dempetan ya ora boleh. Jadi harus ada panggung secara online. Nah, kita memfasilitasi itu. Monggo siapapun yang punya apa namanya? Produksi, Nah, punya karya, Iya, karya. silahkan hubungi Instagram Kanca Nusantara. Ada nanti di bawah ya, silahkan. Monggo hubungi Kanca Nusantara, nanti kita dopokan bareng. Orang mesti sana datang ke sini, orang mesti nyong tekang ngana. Iya. Wong siki wis dunianya online, tetep Online. neng kana, nyong tetep neng kene, Tetep, bisa nah, siaran, iya, ya iya, kan? iya. Jadi kita bisa tetap bisa dopokan neng wilayah Panginyongan ya. Monggo silahkan. Yang punya produk UMKM juga monggo kalau mau dibahas atau bisa support di sini, kita sediakan untuk product placement. Nah, itu di sesi 1. Siap. Nanti kita sesi 2 bersama Pak Bador. Nggih. Mesti lebih gayeng. Nggih. Oke, Insyaallah. begitu. Kita lihat dulu siapa sih yang support acara ini hari ini. Nah, itu iklan. Hehe. Semula dia di Martolegi karena lahir pada hari Legi, Pai, Pon, Wage, Kliwon. Kemudian dia diparahi Martoklungsu karena setelah putus sekolah Ongkoloro, dia sudah merasa seperti Raden Panjirara. Membawa ijazahnya, cari tahu siapa bapaknya yang tinggal di bilangan Keraton Solo. Lah, sudah pasti Kanjeng Raden Tumenggung tak sudi ngaku anak si Kemprok bercelana kolot procotan lembung petengnya dari desa Plunggon Karanglok Delanggu. Itulah sebabnya dia diparahi Martoklungsu. Ibunya
yang bersedia untuk membenihinya. Sapa manis kaya sira. Seniwati kayane kupu dasar ayu marahati. Baik jembar-jembar ini lampu-lampu jadilah Marto sekolah di negeri Watermolen. Jadi dokter antropologi punya bini Marina van Kablet. Ia pulang ke Jawa untuk menyelidiki kenapa ibunya hidup dalam angan-angan legenda Raden Panji. Pentase Pak Bambang Wadoro, Pak Badur alias Bador Kayu. Nah, gurune kula niki. Kula ngger ora di gurune teng Pak Badur ya ora teyang sing jenengane ngerti apa kuwe teater. Apa sing jenengane pentas nang panggung kambing ngomong. Wong aku basike kan penari, Pak. Iya. Kelingan banget saya pertama kali pentas mlakune kayak lagi arep cucuk lampah. Arep pentas teater nang Pak Badur domai. Kok lagi ngapa gue pentas apa? Luar biasa Pak Badur ini selalu berkolaborasi dengan seniman-seniman muda. Tidak pernah Pak Badur itu pada saat pentas tidak melibatkan seniman-seniman yang jauh lebih muda. Nah, Pak Badur, saya mau tanya, sejarahnya Pak Badur pertama kali berkesenian itu awal mulanya bagaimana, Pak? Ya, karena saya kan orang desa, wong desa. Nggih. Desane Gerduren, kowe nang sejarah Lengger kan Gerduren. Lengger tertua kowe nang Gerduren, Gerduren. nggih, leres. Kowe abenanan tontonan wayang Lengger, kowe nyong mesti nonton. Nah, nganti tahu Lenggere wis bubar, nyong isi turun ngisor wit gedang. Tangi-tangi wis bubar. Kowe pernah ngalami seperti SD. kayak itu? Iya, SMP. Oh, SMP. Saking senenge atau sangat senangnya pada Dengan kesenian itu memang ya. lingkungannya seperti itu, adanya lengger, ebek, wayang begitu. Nah, sehingga mungkin ada yang membekas di pikiran dan perasaan hingga pada proses saya mengancik pada usia-usia SMP, terus SPG itu membekas. Nah, baru setelah saya itu tamat dari SPG jadi guru. Nah, ketika itu akan ada jambore teater tingkat Karsidenan Banyumas. Tahun pinten niku? Tahun 1986. 80. Nah, wah nyong belum iya. lahir. Apa maninyo? Lah itu saya membuat komunitas atau membuat kelompok Nggih. tepatnya tanggal 10 Juli 1986 di Nggih. Panti Asuhan Darmoyono Oh ya. dengan pemuda Arjawinangun, kemudian pemuda-pemuda di Darmoyono dan lain-lain Nggih. membentuk teater namanya. Waktu itu waktu kumpulan itu belum ada namanya. Nggih. Tapi di malam hari saya mau tidur itu seperti ada suara supaya memberi nama teatermu adalah teater tubuh. Wah. Nah, luar di situ biasa. sehingga saya tetapkan sebagai teater tubuh untuk mendaftar jambore teater tingkat Karsidenan Banyumas yang diadakan oleh KNPI bersama Radio Dian Suara waktu itu. Oh.
Alhamdulillah Luar biasa. saya bisa menyabet juara penyaji terbaik Hmm. dan sutradara terbaik. Itu awal dari saya membuat teater, dan disitulah saya timbul kepercayaan diri untuk terus mengembangkan teater, hingga terakhir pun saya pernah menjadi sutradara terbaik Jawa Tengah di tahun 1986. Itu untuk 86 nopo 96? 1996. 96. 10 tahun setelah Ya. berdiri itu. Oke. Nah, di situ kepercayaan waktu itu kemudian saya kembangkan terus, alhamdulillah. Nah, mengapa saya terus berteater sampai saya telat nikah? Ya, Oh, jebule sejarah itu. karena Telat nikah, nggih. saya itu memang mungkin terlahir untuk mencintai teater. Nggih. Nah, sehingga gaji yang saya terima itu untuk Gaji guru. gaji guru ya, Oke. untuk berkreasi, untuk berkreativitas, untuk pementasan. Karena kami pun tidak mungkin saya menarik teman-teman untuk mengiur dan Oke, sebagainya. oke, Itu oke. sampai sekarang kan teman-teman dah berkarya seni bersama kami, Siap. tidak pernah untuk ditarik biaya Oke. dan sebagainya. Nah, kemudian karena saya itu hidup di desa, ya, hidup di desa, tadi latarnya adalah lengger, wayang dan Ebek. sebagainya. Maka ketika saya berproduksi pun warna lokal itu sangat kuat. Ya. Bagaimana idiom gending, Banyumasan, kemudian bahasa Penginyongan dan Oke. lain-lain itu nampak di setiap karya teater tubuh. Nggih. Terus apa namanya, kan itu teater tubuh. Nah, Iya. tapi di samping Pak Bador ini adalah sutradara teater, penulis naskah, tetapi kan juga orang tahu Pak Bador itu penulis puisi. Ya, Ada banyak karya Pak Bador yang sudah diterbitkan di buku maupun di media, Iya. begitu. Nah, itu gimana itu awal mulanya? ya sebenarnya seni itu satu, mau seni Iya. apapun. Hanya bagaimana pengemasan. Kalau ini di dunia sastra bahasa Iya. itu sebenarnya bagaimana mengungkapkan dalam bentuk gitu loh. Itu saja. Nggih. Kalau kemampuan seseorang itu bisa dikembangkan, itu mampu segalanya. Tapi Iya. sebenarnya saya bukan seorang penyair. Oh, Ya, penulis karya-karya puisi lah. penulis puisi. Ah, nggih. Masalahnya mungkin saya lebih dominan pada teaternya, pemanggungan atau seni pertunjukan. Oke. Tapi kemampuan untuk menulis syair atau cerpen, Nggih. ya saya sudah pernah begitu, dan nanti kita juga saya akan kumpulkan itu menjadi antologi Puisi. puisinya, antologi cerpen, Cerpen. dan saya juga berniat untuk menulis buku yang berkaitan dengan teater, termasuk kumpulan naskah-naskah saya. Wah, nggih, Begitu. Betul. Nanti jadi ada tinggalan untuk bisa dipelajari oleh generasi muda begitu. Betul. Nah, apa namanya? Lebih nikmat mana, Pak? Menulis atau berperan? Menurut Pak Bador. Ya, semuanya nikmat. Nikmatnya itu kalau menulis itu bisa disambi minum kopi, kemudian ke belakang, begitu bisa. Tapi kalau sudah di pemanggungan itu sudah concern di situ, itu Iya. bedanya. Ketika menulis puisi dengan membacakan puisi jelas beda. Nggih. Semuanya itu nikmat. Tidak ada yang nikmat, Lebih cuma nikmat orang nana ya. tidak ada sama. iya. Jadi kalau rasanya ditanya apa gula itu manis, manisnya itu seperti apa enggak bisa. Oh, betul. Definisi manis itu apa enggak bisa. Tapi Iya. kalau gula definisinya itu adalah suatu barang yang terasa manis begitu. Tapi kalau manis itu apa? Enggak bisa. Nggak bisa. Nah, Betul. nikmat itu seperti apa? Enggak Ya, bisa iya, dijelaskan. iya, gitu. siap. Betul. Berarti kira-kira sudah berapa buku puisi yang Pak Bador masuk ke dalamnya? Ya, Kalau buku puisi. ya pertama Serayu itu ya, antologi Serayu Pak Darmadi bersama Pak Darmadi, antologi puisi menolak korupsi, terus memelihara kebinekaan Balai Bahasa. Kalau yang anak Seragen memandang Indonesia juga saya ikut di situ, dan
kemarin Pak Ahmad Tohari ulang tahun saya juga ikut Oh, serta ya, betul. mengisi. Lah, itu baru bisa sampai seperti itu. Cerpen pun saya di Balai Bahasa ikut, nanti Oke. ada lagi yang lain. Nggih. Karena kesibukan saya kemarin di dinas, Iya. ya, tidak sempat untuk mengumpulkan Buku dengan sendiri, baik ya, untuk oke. menjadikan sebuah antologi atau kumpulan-kumpulan itu. Nggih. Tapi ini Insya Allah kalau segera sekarang ya. sudah pensiunan. Ya. Ya kula Insya- jejak anu mandan nggo ndesain bukune apa-apa itu. ya. Oh, ya bisa saja. Yang penting kan gratis. Tenang Pak Bador apa sih ngora? Ya pokoknya. Kalau teater berarti dari tahun 86 sampai sekarang, Pak. Kira-kira sudah berapa karya yang dipentaskan? Kalau kemarin saya hitung sekitar 35 yang sudah disutradarai. 35 disutradarai Pak Bador. Sutradarai, 35. Kalau yang sutradarai terbaik berapa kali itu, Pak? Sutradara terbaik itu Jawa di Tengah. tingkat kabupaten itu 1 lomba berbahasa Jawa, Nggih. tingkat provinsi lomba drama teater Islam Ya. di Ungaran, kemudian Asmara Dahana Pasir Luhur itu tahun 2002. 2002. Ya 2002 yang Iya. tahun 1996 itu kan Buka Kelambu. Oh, bukan Ya, adaptasi Dari Ronggeng Duku Ronggeng Paruk. Duku Paruk, Ya, ya. itu puncak-puncak yang bisa anu. Dan penulisan naskah di tahun 1988 saya menjadi nominasi nasional yaitu naskah Pengadilan Semut. Yang tahun 2008 itu keliling Jawa Tengah apa ya? enggak dipentaskan. Kalau yang keliling Jawa Tengah itu Gendakan. Oh iya, Ya, betul. Gendakan. Ya. Akeh banget. Nggih. Ya. Saya itu kenal Pak Bador G ya. Ya. Tahun 2004, awal mula itu saya seorang mahasiswa anyar, dijak kon melu casting Gendakan gue. Hmm. Arep pentas keliling Cocok Jawa tapi Tengah. Angger. Jenengan Ora cocok. lolos. Ora Kok lolos. 2004 saya tidak Belum tidak lolos. lolos, belum lolos di casting temenan. Jadi melu teater Pak Bador gue jan temenan Oh, casting. temenan casting Ya. ya. Temenan Oh, casting. iya, iya. Mungkin di Purwokerto yang teater mandiri ya, bukan Iya, teater iya. kampus ya, yang Komunitas, bener-bener ya. yang komunitas, yang teater yang bener-bener casting ya. Nengone Pak Bador ki temenan iya, casting ora lolos. Kemudian lolos, saya kue malah nyong wis dadi bapak-bapak. Oh. Tahun 2000 kalau nggak salah sekitar 2007-an. Iya. 2017-an. 2016 2017 sampai sekarang saya selalu dilibatkan dalam pementasannya Pak Bador. Saya berterima kasih sekali jadi ngerti seni peran. Ngasih kemarin 2017 kita main film bareng tapi urung tayang ya Pak. Iya. Iya, itu juga gara-gara saya Iya. di Teater Tubuh ikut casting film nasional. Iya, Nanti iya. akan tayang di layar lebar. Oke, siap. Jane tahun gie cuman corona jadi Iya. mundur maning. Nah gitu. Ya, sebaiknya memang orang itu belajar teater ya. Iya, betul. Belajar acting. Karena di dalam acting itu kan latihan kejiwaan ada, latihan suara ada, latihan Betul. fisik ada. Jadi semua serba luas. Benar. Itu. Membaca naskah juga. Membaca naskah, menjadi hakim, menjadi jaksa, dia bisa berekspresi dengan baik, suara dengan baik. Ya. Seharusnya generasi muda itu belajar teater. Wah. Karena itu penting di masa depan. Komunikasi itu tidak akan berhasil hanya dengan suara saja. Betul. Tapi juga Non-verbal. ekspresi, nonverbal ekspresi. Iya. Tidak sekedar menyampaikan sesuatu, tetapi sesuatu itu bisa disampaikan dengan menarik kan? Ya. Itu begitu. Luar biasa. Itulah melalui belajar teater. Guru ya Guru iki tembe lah ya. Nah, ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya anak wedang, Pak. Niki jar-jarku kan Ki. mau ngomong bae. Guru Serawa apa? Ora, sing dadi ki masa seorang guru teater loh. Saya lior loh Iya. 286 disuguhi banyu putih. Disuguhi wedang bening ki kepriwe, Ini Pak? air putih tidak sembarang air putih. Oh, Iya. oke. Air putih bisa menjadi rasa apa saja. Oh, lala. Ki ana maning apa maning? Ini sandingannya luar biasa. Jajal tek Wong waca. desa Tape ketan, dapur Levi. Ini dari UMKM Purbalingga. Oh, Oh, niki. rasane enak Aduh, epor. luar biasa. Nyong mlaku maring anah kurang jikot kayak gitu. Yang lombok. Nek Ora kan lombok. Ora mungkin. Ora anu Lagi lombok. anu kepriwe wedang bening iki ora sopan pisan. Nanti Yo kan wis tua. Siki kan bisa wis madeg dukun itu ya. Gedean kayak gitu. Iya, ya. iya. Iya. Kon disembur deh. Iya. Kon disembur. Kepriwe anu. Ya ora arep udar-udar nengen. ngawur banget Apa maning? Aru.
Ini dia. Oh, anu apa sih Gue gue? apa gue? Ini Sanabel, Apa gula gue? kelapa cair. Oh, gula kelapa cair sekangen di maning Ini dari Purbalingga asli. sama lagi dari Purbalingga. Iya. Ini kalau dicampur Banyumas dengan siapa orang? Iya, iya, iya. nanti tenang saja. Anak sekolah Banyumas anak. Oh, anak asli. anak ya. Ya. Ini gulanya sudah ber-BPOM-RI, Nah, sudah BPOM, Iya, RI. sudah PRT juga jadi Dia sudah denom aman. apa? Oh, Lah terus niki. kepriwe maksudnya? Ini kalau dicampur dengan air hangat, Iya. rasane nyes nang awak. Oh. Awak lagi kesel langsung Hangat fresh. kunyes. Hangat kunyes. Ojo kayu kunyes lah. Hangat ke kepriwe. Motor aja sih ya. Yo. Seger ya. Ora. Jadi kita campur. Dicampur rasanya luar biasa. Jajal. Nang Nah, awak. jajal. Mangga. Pirang sendok. Pira gene yang diwarai. Terus Iya. langkah kudekan berapa? Kita Disit ya. tekan. Disit dicampur nah disit. Oh. Kira-kiranya 3 sendok apa 4 sendok. Ya, jajal nih, Pak. Tak ambil Ini, Pak. dulu bentar, kudeke. Kita kan udah. Gula cair dari Wis UMKM. aja kakean. Oh, nggih. Ben ora kelegen ya. Wis apa ya? Iya, aku tak seneng nggih gula cair nggih, Pak. Kita nikmati bersama ini nanti. Ya, Bok. Ngene cepet Ah, golek ngudek. Ora siap golek Anyaran ya, Mas. anyaran anu bebuan. Anyaran. Kacung Anyaran banget. rambutnya rewat-rewot. Jajal ki sing mau tak disit. bedor disit. Aku udah kena. Jajal kon nyicipi. Kayak ngeri. Lanang tadi. Ya ora aku tak lanang. Ya. Mani dulu. Wis Biar ngono. manis. Yang penting gini, Kanca Nusantara sekali lagi ya, jangan lupa barcode di sebelah kiri itu. Ah, Di-scan. Dukung kami para seniman. Panas. 50 seniman insya Allah terlibat ya Mas Yuda. Ya, Termasuk insya Mas Allah. Yuda nanti Ini, terlibat. Mas. Apa namanya? Untuk membuat sendera Untuk tari yang Pak Mas. Bador. Tapi kita akan kemas menjadi sebuah apa namanya? Pementasan yang tidak biasa. Ya. Dengan sinematografi yang bagus. Iya. Nanti berbeda lah dengan yang lain dan mudah-mudahan ini bisa dinikmati bukan di Indonesia saja, Iya. tetapi kon mandan minggir kan Iya. tutupi Pak Bador, rambutmu rewot-rewot, ya bisa dinikmati di seluruh dunia. Amin. Mudah-mudahan, amin. Mangke, Jangan Pak. lupa Burung. di-scan, Dereng Hitungan mangke. disit. Nggih. Kalau kayak di-scan, ya aja kelalen. Bisa link aja itu, bisa pakai apa? GoPay, OVO, bank apa saja yang ada aplikasinya gari tutnake nang sepinggir layar kiri. Langsung, ya? Langsung cetut mlebu berapa saja itu sebuah apresiasi bagi kita. Kita nikmati dulu. Disit, kudek disit. Oke. Kayak ngawur. Apa? Nikmati kambi nonton iklan. Ya. Iklan. becut kan ini. Ya, wis medang, seger, anget, legi, langsung energi yang tadi pagi sudah terkuras. Semangat maning ke Semangat sosokane. maning. Semangat Biar maning. maning. Iya. Biar. Yang melu nang oli. Oli, Oh, iya. karepmu. Iya, Karep aja melu ganggu. takonnya kena. Takon mah. Iya. Takon. Takon Ya. yang bener. Aja sok keminter. Wah. Iya, oke. Boten. Sesi 3 ini kita akan benar-benar masuk Pak mengenai bagaimana sih kolaborasi seniman lintas generasi. Jadi saya itu kan sering dengar Pak Bador, Ya. Mas Yuda, ada seniman senior, ana seniman junior, jere. Nggih. Menurut Pak Bador kowe kepriwe? Ya, Setuju apa ora? ya seharusnya memang dilihat dari usia memang seperti itu. Iya. Kalau senior kan ini yang bukan senior senang istri orang kan? Jangan, Bukan ya? Jangan. Karena biasanya senang seniman itu kan
seneng istri orang kan. Oh, senior, gue iya. Oh. Iya, Tapi seni- nikah nggih latihan nggak? Ngawur. Jadi kalau istilah enggak apa-apa, tapi sikap kita ya, sikap itu tidak perlu membeda-bedakan. Kemampuan seseorang itu tidak karena usia, ya. Ya itu bidang apapun, apalagi yang bersifat seni. Wong lagi masalah ngelmu tua be urung mesti sing tua ngelmuan, Ya. ya ngelmu, Betul. iya kan? Betul. Sing tua bangka ya akeh, kuwi lho. Orang nganggo ngelmu, sing enom sugih ngelmu juga akeh. Akeh. Pengertene ana lan Nggih. sebagainya. Jadi olehlah bedakna bedakna kowe oleh ning dalam sikap perlakuan itu tidak perlu Tidak perlu. membeda-bedakan ya. Senior junior orang anak. Ya ora, apa maning angger berkarya begitu kan tetap pada posisi dan pada kemampuannya masing-masing kan seniman punya kelebihan sendiri-sendiri begitu. laras. Jadi ditempatkan pada tempatnya. Betul. Gitu. Angger Mas Yuda, menurut Mas Yuda kayak. Menurut saya pribadi, Heeh. senior itu kan bukan dari diri sendiri menyebut Ya. saya terus seniman, Ya. wah nyong seniman senior kan gitu. ya, Datangnya ya. dari Orang lain. orang lain, misalnya adik tingkat saya pun mungkin wah kayak masih senior gitu. Ya. Artinya saya setuju dengan apa yang disampaikan dengan Bapak. Sikap saya ke teman-teman mungkin yang di bawah atau mungkin sikap ya, maksudnya perlakuannya ya nggak ada beda, tetap apa baik. Jadi gitu. senior itu hanya dari sisi usia. Usia, Betul. nggih. Orang anak sing lebih disit berkarya, kowe mesti lebih apik orang anak Nggih. iki ya, Lebih Bang? apik, lebih mampu Lebih dan mampu. sebagainya Tidak itu ada ya. enggak ada. Nah, berarti kan mlebu ge. Seharusnya apa sih yang dilakukan seniman yang sudah lebih dulu berkarya atau sudah sepuh nih kepada seniman-seniman yang baru mulai belajar konsisten? Ya, kalau saya ya menggauli ya, Bukan, menggauli Gauli ke priwe, Pripun? menggauli seniman muda bergaul. Oh, oke. Bergaul maksud Oh, saya. oke. Ya, bergaul. Menggaul. Saya itu ya melibatkan dalam proses itu jelas harus kita lakukan. Betul. Tok sing tua ya sibuk, Nggih. wis ngarap bojo, mulai bojo maning. Nah, itu kan jadi tambah kesibukan kan. Nggih, siap. Nah, Betul. sehingga yang muda itu yang belum punya bojo, yang masih punya kesempatan, punya Betul. kemampuan, dia punya kemauan belajar untuk lebih, ya ayo kita berkolaborasi, kita Nggih, berkarya betul. bersama untuk pengalaman Anda lebih besar ke depan begitu. Siap. Saya dulu waktu itu hampir mandiri, belajar mandiri. Karena tidak ada orang untuk tempat saya belajar. Nggih. Alhamdulillah. Karena saya harus banyak membaca buku, Betul. nonton teater di sini juga jarang Nggih. begitu. Ya, akhirnya muncul dengan kemampuan sendiri mempelajari buku-buku. Nggih. Dan saya punya keyakinan bahwa seorang sutradara, seorang seniman itu adalah terlahir. 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 Nah, nggih. Nah, ini Filosofinya yang tidak bisa saya pungkiri karena banyak seniman tapi belum tentu dia mampu menjadi pemimpin di dalam sebuah karya seni. Betul. Ya kan? Nggih. Seniman itu banyak tetapi ketika mengemas sebuah karya besar itu tidak bisa atau mungkin tidak mampu. Ya. Dilalah itu orang mesti menunjuk dia. Nah, selalu begitu akhirnya inilah mungkin bahwa sutradara atau seorang pimpro atau pimpinan produksi sebuah karya seni itu terlahir. Terlahir. Iya, seperti pemimpin itu sebenarnya juga Terlahir. terlahir. Orang ijik-ijik. Iya, muncul kalau itu orang pemimpin sekarang kan karena apa? Pemimpin-pemimpin sekarang kan karena kapitalis ya, kapital Dipilih. kapital ya kan. kapital. Jadi bupati bisa asal dengan uangnya banyak. Ya, ya, Pak. Lah, iya. Iya. Tidak apalah, tidak asli pemimpin. Akhirnya kan jadi korupsi malah di penjara dan sebagainya. Betul. Nah, Banyak itu hal-hal seperti itu. semacam itu. Nah, di sini sebaiknya satu tadi ya, kalau seorang yang sudah posisi seperti saya itu memang harus memberi kesempatan Nah, ya. Memberi Kalau kesempatan. kepada yang muda untuk mencoba ya, mencoba berkarya. Ketika menemui kesulitan kita beri solusi, kita beri bimbingan seperti itu. nah, Mas Yuda kepriwe ge?
sing sepuh Nggih. karepe Mas Yuda kuwi kepriwe ben Mas Yuda ini semakin yakin, semakin konsisten untuk berkarya. Gimana? Dari yang sesama pemuda dulu aja Ya. ya. Masa langsung wong tua dikandani Oh, apa, iya. langsung diharapkan Kepengine, gitu ya. gitu. Masa pengen wong tua ini ora. Kan dari pemuda Iya, dulu iya, ya, iya. sama-sama seniman muda. Yang pertama mungkin jangan menutup diri, jangan malu bertanya. Benar. Asalkan sopan mesti terbuka. Betul. Asalkan punya unggah-ungguh mesti seniman-seniman yang kita anggap senior pasti nanti akan terbuka kok. Mau untuk berbagi ilmu. betul. Jadi jangan merasa juga atau yang mungkin di akademisi bali maring omahe anak seniman tuwi lah, anak tua tuh. Seniman tua kulina tuwir. Tua, seniman tua terus lah kita ini orang terpelajar. Jangan. iya. Kita enggak Ini karena ya, kita enggak hindari berhenti ya. ya. Karena kita Hindari itu. seni itu enggak berhenti hanya tentang itu. Jadi Iya. untuk yang muda mungkin kita terbuka lah. Nggih. Terbuka nyuwun Pak ini bagaimana nggih. Kalau memang kita belum tahu, kalau tahu pun sekalipun pendapat Bapak bagaimana. Kan ngaten betul, gue lah betul. kita ajak kita sharing bersama Iya. gitu. Terus kalau yang untuk yang senior Tuwir. Pengine kepriwe. kepengen Tuwir jere sing Ya ora apa-apa, kono nasihati nyong ora apa-apa. nggih, nggih, mboten. Nyong ora apa-apa, ora Mboten. masalah. Gue Nyong ora apa-apa. mumpung ditemukan. Iya. Nggih. Napa malih nek Mumpung dinain nase kotak. Iya, Wah, iya. kotak ya. Bisa. Kotak. Ini harapannya kami ya langsung contohnya Bapak ya maksudnya. Ya, heeh. Ya kayak Pak Bador ini mau untuk berkomunikasi dengan yang muda, mau berbagi pengalaman beliau. Ya, saya melayani semua yang datang dan bertanya siapapun Nggih. ya. Kemarin dari Mas apa itu dari ITB kemarin datang Oh, sini, oh, misalnya nggih, itu. nggih, nggih. Dia itu juga mau menanyakan apa, saya berikan semuanya. Nggih, Ya, tidak nggih, saya nggih. tutup-tutupi karena demi Banyumas, demi budaya, Betul, demi betul. seni Banyumas Nggih, begitu. Leras. nggih, jadi- Seperti itu. Nggih, jadi terbuka lah enak, Ya, maksudnya tapi- sharing. Ya. Tapi nyatanya seperti di dunia teater, penyutradaraan misalnya, Ya. ini jarang orang yang belajar sutradara. Kenapa ya? Tapi mereka ketika pementasan mengaku sutradara, Waduh. begitu loh. Nyatanya nggak ada apa-apa gitu loh. Lah itulah mungkin karena sutradara itu terlahir, Iya, sehingga iya. dorongannya itu beda yang Beda. terlahir. Kayak ini. contohnya Mas Nggih, Yuda, nggih, nggih, wingi nyong kon melu lomba nang Jawa Tengah kon Pak Bador nggih. Membawa Nggih. nama teater tubuh makili Banyumas Nggih, nang nggih, Jawa nggih, Tengah. Jawa Tengah. Ditunjuk aku kon sinau dadi sutradara. Aduh. Tratabane ponati. Nggih, nggih, nggih. Abot banget, Pak. Iya. Abot Iya, banget. iya, iya, iya. Saya selama produksi tetap yang mendampingi beliau. Nggih, Jane nggih. ya aku ilmunya lah Nggih, orang nggih, nana nggih. apa-apa nih. Ya Nggih, nggih. nyatanya juga begitu itu lomba pertama saya menyutradarai teater di Nggih, Jawa nggih, Tengah nggih. ya belum menghasilkan. Ya. Tapi saya harap ya tahun-tahun berikutnya Pak Ya. Bador nggak pernah lelah untuk membimbing saya. Ya, Nggih, siap. nggih, nggih. Arep apa ngacung-ngacung? Aku harus takon lah. Oh, Tadi kan ngomong-ngomong masalah kolaborasi. ya. Nah, bagaimana sih menurut Pak Bador dan Mas Yuda kolaborasi lintas generasi yang baik itu bagaimana? Sampai disit ya. Ya, sekarang Mas Yuda Mas sing Yuda nom sit. disit lah. Ya wis, jajal. Iya. Kolaborasi lintas generasi sing apik Sing menurut apik. Mas Yuda kayak kepriwe? Yang apik, Men dadi apik iku lah. apik yang gimana Iya, maksudnya? Apik sing kayak jelas. apa? Apik sih kayak apa kok aja aja. Apik dalam arti dalam satu itu apa namanya? Dalam Pertunjukan. komunikasi, Oh. pertunjukannya men apik kabeh pokoknya kabeh men apik gitu. Oh, Ya, iya. Hasilnya Mungkin juga hasil secara- produksi karena apik. Secara- karena misalkan satu pertunjukan kan sing miki tuwir jere karo nom kuwi kan sok nggatukna kuwi angel pisan. Nggih. Nah, kuwi menurut jenengan priwen? Ya mungkin saya mencoba ya. Ya, Saya ya, mencoba ya, Betul, ora Bapak. apa-apa, ora Saya apa-apa. mencoba mungkin ya yang baik itu ya kalau kolaborasi ya antar lintas generasi ya tadi sebenarnya kembali lagi ke jawaban yang pertama, komunikasi, sharing. Terus yang senior tidak menutupi kemampuan yang junior, yang junior tidak malu untuk bertanya, mengungkapkan selama masih dalam tanda kutip sopan, unggah-ungguhnya ada, menyampaikan pendapatnya. Terus akhirnya tidak saling menutupi atau menjatuhkan satu sama lain lah gitu. Ya, Nggih, kayak gue. Mungkin kalau dari saya. Pak Bador, mungkin. pripun? Ya, pertama seni apa yang dibutuhkan dari yang muda, ya kan? Iya. Nah, apakah itu dalam hal musik, apakah dalam gerak tari atau karawitan dan sebagainya. Lah di situ kan seperti
bayangan imajinasi saya yang dulu tidak tercapai mungkin hari ini bisa tercapai Yeah. karena bertemu orang yang muda begitu. iya, Seperti iya, itu. benar, benar, Ya, imajinasi saya, karya-karya besar yang seharusnya bisa tercapai pada waktu dulu Iya. tidak tersampaikan. Nah, ketemu Mas Yuda bisa saja menjadi sesuatu Tersampaikan. kepuasan tersendiri begitu loh. Nah, karena kami terbuka, Anda terbuka dan saling mengisi. Betul. Nah, Nggih, nggih. ya itu gayane sing senior sing kuwi sokan seneng istri orang kuwi kadang-kadang kan sok seniman ya, Sok seniman ya. iya sok seniman ning karyane orang anak kuwi wis gayane ya ora karu-karuan lah angger nyontak kan ya anu biasa bae jane nyong guru SD tok cuma anak kelebihane tok kae lho jane si guru SD kuwi ning anak kelebihane mandan tayang seni kuwi ning soal apa unggul atau tidaknya itu kan urusan masyarakat. Betul. Nah, orang Yang rakyat menilai, itu gitu. yang menilai. Saya ya biasa-biasa saja. Iya, leras. Karena ketika saya berkarya itu memang di situ saya bukan guru SD. Nah, beda. Nggih, nggih. Tapi ketika dimulang itu harus Guru SD. begitu. Iya. Gitu. Nah, tadi kan menyinggung sedikit mengenai senior. Yang iya, senior tapi sing tanda kutip nih. Iya, Bang, iya, ya. Nah, jadi itu ada laporan, Pak. Ya Iya. laporannya ora siji loro mandan akeh. Ah. Jadi di Banyumas ini atau ya beberapa lah, nggak hanya di Banyumas, di tempat beberapa itu ada gap, Pak. Gap dalam berkarya. Gap dalam berkarya, bukan dalam senioritas tapi dalam berkarya. Banyak yang lebih mementingkan kelompoknya dibanding karyanya. Lah gue kepriwe menurut Pak Bador? Ya, itu memang suasana keadaan seperti itu memang saya rasakan. Oh, gitu. Saya rasakan. Tapi itu ya wajar saja. Wajar. Wajar saja. Wong aliran seni juga ada alirannya Oh. masing-masing. Iya. Hobi kesenangan juga masing-masing, apalagi antar seorang. Iya. Aku seneng karo ko, maksudnya bisa cocok karo ko, Iya. ya dengan yang lain dan sebagainya tidak cocok kan bisa saja. Bisa saja, Lah ya. itu nggak masalah sebatas tidak apa menjelek-jelekan Iya. atau Sampai bagaimana kita merugikan salah satu. ya kita bersaing dalam karya ya kan dalam proses kreatif itu malah menjadi pacuan atau memicu kita Nggih. ya yang penting sikap kita dalam persaudaraan biasa Betul. tapi dalam berkarya tetap pakai Ya, kelompok-kelompok nggak betul. masalah Iya, itu nggak masalah. Gimana Mas Yuda? Jadi kalau saya mungkin langsung aja contoh misalnya kalau ada saya kenapa sama Maju lagi. Oh, iya. Maju. Sini, Oh, sini, iya. sini boleh. Mana, Pak? Oh, Iya, jangan iya. boleh. Ngene ya. Nah. Misalnya saya kok sama Mas Dwi terus Ya. atau mungkin saya sama yang lain itu biasanya juga ya mungkin karena Kedekatan. komunikasi, kedekatannya Iya. dan mungkin sama yang lain kok enggak belum kenal dan Ya. belum ada kesempatan Betul. itu aja. Iya. Belum ada kesempatan lah. Kalau ada kesempatan dicoba ya. Karena kan Mas Yuda juga baru Baru di mulai sini, ya di ya. Banyumas, mulai berkarya di Banyumas karena arep lulus. Tapi Ya. nyong arep takon lulusnya kapan orang pengen Mas. Ya. Aja. Mbok biasanya yang nonton kapan, Pak? Udah lulus nak. Iya, katanya pendekatan secara personal, komunikasinya Oh, yang iya, baik. iya. Prima. Tapi agar PA ora. Ya. Nah, ini nih banyak seniman yang ingin berkarya, Pak. Ya. Kepengen banget berkarya, tapi ke orang duwe nggon, orang duwe panggung, bahkan kesempatan diajak berkolaborasi pun tidak. Lah, solusinya menurut Pak Bador gimana? Mas Yuda gimana? Maksudnya anak sing Ana sing pengen ya, tapi nang pentas, desa, nang dan desa. lain-lain, Ya gitu. seperti tadi Anda sampaikan kan dengan cara yang tadi sampaikan. Online ini kan. Iya, silakan. Harus ya. Ya silakan dilanjut seperti Anda lakukan hari ini. Berarti Untuk- ini wis apik menurut Pak Bador. Baik. Apa anak kurangnya gitu? Ya kurangannya ya siji loro kowe ngesuk nang omah bae. Oh, siap. Ya. Iya iya Kan iya iya. masalah iya, ke oke. hal yang penting dulu yang penting. Iya, Nah, siap. nah, itu hal-hal itu ada yang unik-unik ya kan yang belum terangkat itu silakan itu diutamakan dulu Siap. karena kalau kita lihat budaya Banyumas atau seni-seni Banyumas itu banyak yang belum terangkat belum diketahui oleh Ya. masyarakatnya sendiri, Sendiri tidak juga tahu. belum Iya, ya. iya. Mas Yuda ada Contohnya ini ya. coba masalah buncisan ya Buncisan, ya, wis Buncisan. mulai hilang gue. Ya terus jemblung begitu Jemblung. kemudian sintren dan Iya. sebagainya
Atau cowongan yang asli, bukan yang Mas Titut ya. Betul. Bukan yang Mas Titut loh. Cowongan Asli ya. Itu juga belum Iya. diketahui oleh Iya, masyarakat iya, kita. iya. Itu perlu diutamakan untuk Explore. kegiatan ini. Siap. Explore. Oke, berarti kau orang jawab, tapi tidak menjawab secara verbal, Siap. tetapi menjawab tantangan. Untuk kita sama-sama mengangkat itu, Mas Iya, Yuda. iya, iya. Nah, Siap, ini siap. Balin desa, Balin Banyumas ya kudu kuwi gelem. bisa. Kudu Ya, mau, Ora? kudu. Kudu ya. Kudu. Ora arep Tadi dari Balai Bahasa itu minta seni tradisi lisan yang hampir punah. Saya kirim itu, terutama Jemblung. Oh Nah, ya. ya saya berikan tradisi lisan. Saya Mantap. kirimi mau direvitalisasi sama oleh Balai Bahasa itu. Siap. Siap. Kayak ora arep aweh mandan Oh, iya. cemilan apa-apa. Ya, nanti dulu saya ambil dulu. Lah, Bentar iya, nggih. ngono di kayak ketok Nyambut mangan kepan ya gawe. angel. Nah, apa? Ini sekali lagi Kanca Nusantara ini, Pak. Ya, itu kaitan tadi. Kita mudah-mudahan nyuwun pangestu, Nggih. mudah-mudahan Kanca Nusantara beserta Inspirasi Bagus ini menjadikan panggung bagi teman-teman seniman yang orang duwe panggung Ya. atau sulit untuk diajak kolaborasi Ya, seperti karena itu. keterbatasan wilayah. Insya Allah kita akan jamah itu. Dukungan dari sesepuh-sesepuh sangat kami butuhkan. Nah itu. Nah sekali lagi buat yang nonton aja kelalen kayak di scan gue nang pojok kiri. Dukungan terhadap seniman, kita akan melibatkan banyak seniman untuk berkarya bersama, kolaborasi dalam sebuah karya yang baik yang akan mengangkat nama wilayah daerah Panginyongan Gie. Gitu. Jadi aja pelit-pelit ya. Aja pelit-pelit anu pirang ewu Ya, iya, orang iya, apa iya. yang paling Masyarakat itu- mikir. Ya, kalau Iya. kita terlalu banyak anak-anak muda terlalu banyak melihat mendengar Iya. budaya asing, budaya luar, Ya, Koreaan. ya itu. Nah, itu nanti akibatnya seperti itu. Kita harus perbanyak angkat Nah, itu betul. budaya Siap, siap. seni-seni di Banyumas itu. Tuku light apa kek cahaya apa Oh, sing iya. Korea Iya, sing iya. oi 150.000 dilakoni Pak. Dilakoni. Masa nonton budayanya dewek Iya. ora gelem nyekel Angel ya temen Mbok. ya, angel Paling temen. pira ya angger bisa ya pada bae karo tuku light kuwe Punten. lah. Apa maneh? Iki kula mbekta anu Anu apa? Apa? panganan lah. Wah, Apa apa? ya? Ini madep ngana. Ini adalah pisusu. Pisusu. Pai susu. Oh, pae. Iya. Oh ya, anu banyu aja. Pai susu. Pae Kita asli. Kajine. Kajine Nah. sekang ngendi? Sekampur Bali nggak Mane. Bali. Ini juga ada Instagramnya, itu kajine PBG 2. Bisa di-follow ya. Bisa di follow, ini enak sekali. Ya disuguh. Oke, menurut saya pun guys, ini pertama itu dibuka dulu. Ya. Ya. Terus Ini dicium. diambilkan, ini satu box isinya 6. 6. Enak sekali. Ini buka ininya, Ya. plastiknya toh. Oke. Ambil kuenya, Iya. Madep ngana. ambil kuenya langsung dimakan. Terus dewek mangan apa? Kayak ora sopan, Pak. Anu nyugut depangan Iya. dewek ke priwe, Pak? Ya ora Lawe- apa-apa. Ya monggo lah Depangan dedar. kabeh pengen. Nonton iklan bae dhisik lah ya. Arep baduk. Di sudut-sudut pelupuk mata muka bumi, air mata menetes menggenang dan mengalir ke kanal-kanal duka berselimut berkabut.
takut akas kehamilan ibuku di bulan ke-7. Ibu bumi yang kini belum diketahui siapa dan mengapa ibuku dihamili. Ibu yang mengalirkan air susu Saripati bumi, mengibas-bebaskan nafas belai kasih tanpa batas pada setiap untean kehidupan dalam persilangan saling. Sontak tak bergerak, diam di tempat dalam lingkar duka, tersangkut kalut, terselubung gelap rona bermaya dalam kisah wabah penggagal rencana, pembawa bencana. Hingga manusia kini seperti kembali dijaninkan, terkungkung dalam kandung ibu bumi yang terjaga tanpa daya, terawasi seperti dalam bui, bingung terkurung berkelimpung bagai kerbau mulut berkeranjang bambu ditusuk hidung. Sanksi akan kematian atas kelahiran yang dinanti. Saat pandemi Rona Maya yang menghantui. Hei, jangan asal menuduh kehamilan ibuku karena selingkuh. Bersama zaman di waktu benih ganjil rona bulan kecil yang bersungguh membaringkan beribu orang pada sal dan ruang-ruang terkucil, hingga jasad-jasad ditanam, dipendam ke dalam lubang liang bumi. Bukan itu. Semua itu ganjil karena ibu hamil terpahat duka nestapa, miris teriris-iris, pedih pada kuali sedih yang terseduh gundah gulana. Dan setelah kecut-denyut nadi dalam detak-detik waktu tersadari akan karma pala biji manusia yang berpeluk laku tindak berlendir diri, berbercak congkak, bercecer tinggi hati keangkaran murkaan dan kesombongan yang menetes membasahi muka ibu bumi hingga masuk ke dalam-dalamnya. Tak kuasa ibu pun pasrah, merebah menangis terseduh, menunggu waktu atas kehamilan dirinya untuk kelahiran manusia baru. Pahit getir
melahirkan manusia yang terlepas dari tali pusar kepentingan dan keserakahan, yang diracut dan disulamnya kembali menjadi sehelai kain yang bertuliskan, di bumimu kemanusiaan dan keadilan adalah segala-galanya, seperti janji sang ratu yang ditunggu dalam tatanan hidup dan kehidupan. Tak kuasa ibu pun pasrah, merebah menangis terseduh, menunggu waktu atas kehamilan dirinya untuk kelahiran manusia baru. Pahit getir penantian atas kehamilan ibu pada kelahiran di bulan ke-9, berharap tertumpah darah suci pembersih. Bumi langit seisinya. Sudut melupuk mata muka kami, air mata menetes. Ngapa? Kayak mikir. Kepriwe Pak? Belas. Kan pengen belajar kuis. Lu mulane sinau Sinau. Iya. Tapi yang kepengen ya ora apa-apa lah. Kepengen oleh ning Iya. aja kur kepengenan. Oke. Ning dengelmu nih kepengenan gue Iya. mau dadi apik. Ayo. Bener. Nah, kue kan Luar biasa. Isine nopo niku, Nah, Pak? niki. Intinya apa, Pak? Kehamilan ibuku. Iya. Niku artine nopo? Ya meteng. Nah, Hmm. meteng kan hamil. Nggih. Iya. Bumi ini seolah-olah sedang hamil karena ada wabah. Itu saya gambarkan bumi ini wabah itu, tapi bukan dari wabahnya yang membuat ibuku hamil. Iya. Tapi karena adanya wabah itu karena kesombongan, keserakahan dan keangkaramurkaan manusia sehingga jadi ada wabah. Dengan adanya wabah, ibu itu seperti hamil. Iya. Orang-orang tidak boleh pergi seperti dijaninkan di rumah, terkurung, terkungkung, berkelimpung. Lockdown ya, Ya, lockdown. Lockdown. Nah, ketika itu menggagalkan rencana, pembawa bencana dan sebagainya itulah, dan berharap terlahir manusia baru dengan pemahaman baru, jangan serakah, jangan sombong, Betul. ya, kemudian bersih, ya, lalu di situ supaya akan menggunakan bahwa jangan serakah, jangan sombong, kemanusiaan dan keadilan itu menjadi segala-galanya Iya. di dalam hidup kita, berkehidupan kita, baik itu tidak harus negara saja atau pemerintah saja, manusia kita semua harus berperikamanusiaan yang pertama, Iya. kemudian adil.
Ya. Jadi ini seperti janji sang ratu itu, ratu adil. Kalau orang yang mengatakan itu bukan orangnya, ratu itu orangnya, tapi pemerintah, kekuasaan, dan semua orang berlaku adil. Nah, ini dari puisi ini. Luar biasa. Dalam suasana seperti ini harus bisa merenung bagaimana kita harus berperi kemanusiaan dan berperi keadilan. Luar biasa. Nah, begitu. Ya, luar biasa apik banget. Ternyata Kolaborasinya tadi luar sudah biasa. dinikmati. pokoknya Sederhana banget, sederhana tapi tapi mengena Aduh, kepengen hati. nangis. Nah, Yakin. Nah, Lombo. Angger kae sing ngomong yang ora percaya. apa Niki, Pak. lo jebule Oke. kiye dewek ditonton anak wong luar biasa sekang Jepang. Ya. Iya. Tapi Asli Banyumas. iya. luar biasa. Tapi Siapa lagi sih? loh, Kok kayaknya sok dari dundungan Jepang ya. iya, luar biasa. Seorang maestro yang sekarang sudah lagi menggemparkan atau menggencarkan Lengger Banyumas di kancah internasional. Koreografer juga ya. Koreografer penari. luar biasa nasional yang sekarang sudah lagi di Oh. luar negeri baik. Mas Rianto, saya kepengen Mas berhubungan dulu Rianto. ini Halo. dengan headset. Hmm. Ah, ini harus pakai headset. Apa kabar Mas Rianto? Kabarnya apik. Jepang. Ya Jadi sehat sih, alhamdulillah ya lagi nang kene wis mandan wengi ya wis jam 11-an Jam 11 terus malam. pada saat kabeh mbok nang kono Alhamdulillah. salam dinggo Pak Bambang Bedo Ya, salam dari Pak karo Bambang. Mas Yuda karo Seniman, budayawan, apa UMKM sing arep didopoki nang kene, anak karya apa, produk apa kita bisa angkat supaya menjadi panggung mereka di masa new normal ini masih bisa berkarya dan berproduksi dengan baik. awalan yang bagus untuk menggerakkan seniman muda maupun teman-teman yang mungkin sudah lebih jauh pengalamannya daripada yang muda mungkin bisa bergabung bersama di sini. Terus wong-wong sing pada orang ngerti, informasi ini juga nek bisa maring desa-desa kayak gue ben mereka tapi juga melu ngrasakna ya gue. Leres Mas Rianto. Saya mohon dukungannya juga Mas Rianto kan linknya kan banyak sudah di luar negeri, yang di daerah juga banyak, untuk ngikut nge-share setiap hari Jumat 2 minggu sekali Mas Rianto. Oh siap. Ya. Pesannya Mas Rianto nih Mas, pesannya buat acara ini supaya berlangsung lama dan supaya kolaborasi antar seniman ini terjadi gimana Mas Rianto? Pesannya ini sebenarnya program seperti ini tidak harus mungkin memang kedepannya bisa lebih menggandeng banyak sekali seniman-seniman ataupun masyarakat biasa pun ya untuk ikut terlibat dalam program ini. Misalnya pelaku seni, misalnya pelaku seni buncis, kon nyeritakenal lah sejarah nang kono. Terus pelaku seni ebek, terus pelaku seni segala macam seni yang ada di Banyumas. Oke, mungkin aku percaya wong-wong sing pada kepengen ngerti informasi ataupun bentuk-bentuk kesenian mungkin bisa diwadahi nang acara kiye. Amin, Terus, amin, insya Allah. Jadi sebisa mungkin malah justru masyarakat sing lebih nang apa jenenge nang desa-desa kuwi sing lebih dikenal karena kuwi sing mungkin akan memberikan informasi akeh ikut memberi informasi akeh bagi siji generasi sing memang benar-benar orang ngerti buncis kuwi apa, terus misalnya kayak ujungan kuwi apa, terus lengger juga akan bisa memasukkan mungkin tokoh-tokoh lengger sing misalnya punya style yang setiap lengger kan pasti punya style yang berbeda-beda gitu. Nah, mungkin yang misalnya terus berkelanjutan ini akan mungkin sedikit bisa membantu mereka untuk nang bidang edukasi, terus
apa jenenge pengetahuan seni dan budaya, terus apalagi untuk spiritual tubuh masing-masing masyarakat Banyumas. Nggih. Matur nuwun sangat Mas Rianto atas supportnya. Ya pada terus moga-moga acara kita sukses terus. Amin, terus amin, tak amin. dukung, terus yang penting aja kalah dengan situasi misalnya pandemi seperti ini, jangan Siap. sampai membatasi ruang gerak kita ya. Siap Mas Rianto. Jadi tetap terus aktif proses untuk seniman Banyumas seluruhnya lah, dan Amin. masyarakat Banyumas pada umumnya. Sukses juga buat Mas Rianto. Sehat-sehat selalu. Amin. Aja Amin. kelalen. Oh iya, nonton filmnya gue kayaknya wis ana nang Gopay. Film apa judulnya, Mas Rianto? Tubuh Indahku. Kucumbu Tubuh Indahku. Kucumbu tubuh indahku ya. Ya. Kowe wis metu, jadi wis mulai di publik. Nah, kuwi kan ceritanya juga ada tentang Lengger Banyumas, Yeah. mengangkat tentang seorang penari Lengger Banyumas gitu. Siap. Mungkin bisa dipromosikan di situ. Di juga, Gopay monggo ada ya? silakan. Di Gopay ada, terus kayaknya di Facebook juga sudah ada yang Facebook sudah ada mengupload yang itu. upload ya. Ya oke. Oke, nonton Kucumbu Tubuh Indahmu. Ini film luar biasa, juara loh beberapa kali. Lengger. Iya, tentang Lengger Pak Bador. Kita pengen buka kelas tari juga. Oh iya Mas Rianto. Bukan pengen Mbokan arep buka kelas tari online. Lah karo Kanca Nusantara karo inspirasi bagus bae. Latihan, Ayo. Mas. Kayaknya nih buka kelas tari online kok bareng-bareng karo Epek-epekan. murid-muridku sih nang Jepang kene, Siap. jadi bisa langsung kolaborasi bersama antar lintas budaya dan Lintas lintas budaya. suku, lintas Oke, kita generasi. tunggu obrolannya Mas Rianto. Mudah-mudahan terjalin terlaksana. Amin. Amin, amin. Amin, Amin. amin. Sukses selalu Mas Rianto. Dadah. Sehat. Terima kasih, salam go terima Mas kasih Mas Bedor karo Mas Yuda. Salam Pak Bador, Mas Semuanya. Yuda. Yes. Terima kasih. terima kasih Matur nuwun. Mas Matur Matur nuwun. Mas. Luar biasa ditonton wong Jepang. Nyong bunga banget. Ancara ada lagi. Ada yang ngekol lagi. Nanti pertanyaan. Oh, ini acara baru 2 episode. Ada yang nonton dari luar negeri. Alhamdulillah. Mudah-mudahan episode selanjutnya gawe semangat, Pak. Ya. Bener pesennya Pak Mas Rianto karo Pak Bador meh pada angkat seniman yang di daerah Buntisan, Iya. ebek yang di pelosok-pelosok. Iya. Ada pertanyaan lagi, Mas? Ada yang mau masuk? Belum. Ah, ini di YouTube nih. good evening. Iya, di YouTube. Di YouTube ini banyak yang komen. Us. Wah, luar biasa. Ada Mas Timbul Yulianto, Wah. sudah bagus. Luar Saya biasa. menikmati. Ya. Pak Timbul. Sipet Melon. Sudarsono, dadi kepengin Sipet. balik. Sipet, Sipet. dadi kepengin balik. Tubuh, Ah. kan. Oh, SMKI. dari teater tubuh SMKI, SMKI. ya. Ya. Kang Agus JJ, Wah. nyong nonton ngasih bubar. Namanya sama sih ya. Yang senior dan junior sama-sama punya adab yang baik. Betul. Nah, nih Mas Agus. Ada juga Mas Agustaf Triono. Nah, dari Purbalingga ini ya. Iya, bocah. Salam sungkem nggih Pak Bador. Oh. Salam kenal nggih Mas Yuda. Iya, salam Pokoke kenal. semangat. Sing enom kudu nakal dan liar. Iya. Iya. Sing tua menyelaraskan, insya Allah tercipta karya yang indah. Betul. Sukses buat Dopokan Panggung. Amin. Nah, ini ada Leon Gilberto Medellin. Oh, Kayak wong luar ya. dari kayak Meksiko dari itu. mana? Oh, dari Meksiko. Oh iya Dari benar. Meksiko. Senang sekali ketemu walaupun lewat YouTube sama Pak Bador, Mas Rianto, Pak Darno, Mas Yuda, hidup Banyumas. Salam dari temannya asal Meksiko, pencinta kesenian Luar Banyumas. biasa Oh. itu. Mas Leon juga luar biasa. Mas Leon, tolong disebar nang kancang-kancane Iya. nang Meksiko Oh, ya. Oke, Saya orang orangnya. Meksiko, Iya. tapi belajar Seni budaya budaya Banyumas. Banyumas. Oh, Isi. iya. Wah, luar biasa. Teman saya di Solo. Ora isin wong Banyumas ora sinau. Iya. Walah si wong Meksiko Kudu sinau. Mas Leon bete gambang. Tayang gambang tayang anu luar biasa pokoknya Pak Ya. Bador. Leon, kenal saya Alhamdulillah enggak? episode 2 ini wah lebih bersemangat Mas Doi. Mas, Iya. semangat Ya, ekor. lebih bersemangat ini. Jadi apa namanya? Kita ngiklan dulu lah. Oh, Ya, oke. dia ngiklan di sini, Betul. diunjuk di sini, Oke, mangga. dinikmati dulu dari UMKM Purbalingga. Ya, monggo iklan.
Ya, ini ada yang mau tanya lagi. Yang tadi sudah disebut seorang dosen di ISI Tonya apa komentar? Surakarta. Ya mau tanya, mau komentar, Komentar. monggo. Kritik Pak pun boleh. Darno. Pak Darno, Monggo Kartali. Pak Darno. Ya, Saya monggo, persilakan. Mbok ada pertanyaan, ada kritik, ada saran, silakan Pak Darno. Nun sewu, itu masih di mute. Mute-nya di kiri bawah Pak Darno. Gambar Nah, nggih, mikrofon. ampun. Pun Nggih. ngapunten niki sinyale undra-undrup. Mboten napa. Seneng banget kayaknya lho ketemu karo kanca-kanca bang penginyongan. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada sehat kabeh mbok. Sehat Pak Bador. Alhamdulillah, sehat. sehat. Sehat Sehat, Kang Pak. Darno ya sehat. Nyong deneng ora disebutna ya. Oh, Kok siapa? Pak niku mahasiswane jere deneng ora disebut Aja, niku. aja, Lah, Pak. aja, Pak. Wis ketemu bendina karo Yuda kowe lah. Ah, kena duwi karo Yuda. Nggih. Monggo Pak Darno. Ya pokoknya nyong seneng banget ya ana wadah kayak kiye intine apapun sing dirembuk sing penting kaitannya karo kehidupan. Betul. Syukur pisan kesenian ya. Jadi Nggih. Jadi mau apa sing disampaikan Mas Rianto bener Mas Rianto. Jadi, nek pancen kanca-kanca muda pengen ngurip-urip kesenian Banyumas Nggih. ya mayu dirangkul kabeh. Nggih. Terus untuk pesan untuk acara ini Pak Darno, ada saran atau masukan nopo, apa kekurangan dan lain-lain, silahkan Pak Darno. Oke lanjut pra. Nah iya ya. Apa sih yang disampaikan Mas Rianto benar. Jadi memang Monggo. Suaranya balik. Oh, iya balik jadi. balik nggak Mak? Ada saran lagi Pak Darno? Ya sarannya pokoknya kanca-kanca semangat ya sing penting guyup jadi aja gampang cugetanaten wong pengen maju ki mesti ku aja gampang Aja cugetanaten. karena sifat kritik sekang sawo bae ditampung Betul. bae mau nggak kira-kira kritik yang membangun ya gitu rembuk bareng Siap gitu. Pak Darno. Terus pada kesenian ki penting banget soalnya kesenian ki orang sing rumat saya Leres. dari sampean-sampean tok Banyumas. Ayo Amin. dijaga bareng-bareng. Nyong sing ado sekang Solo sebisa-bisanya tak rewangi termasuk Ria. Terima Siap. kasih Ki Guys. Matur nuwun sangat Pak Darno, mohon dukungannya. Setiap 2 minggu sekali bantu share acara Kanca Nusantara ke rekan-rekan seluruh Indonesia, seluruh dunia. Nah, supaya acara ini bisa disupport dan bisa lebih baik ke depannya. Matur nuwun sangat Pak Darno. Matur nuwun, Pak. Monggo. Ya. Terus luar biasa Pak pesannya dari Pak Darno. Ya, acara seperti ini harus ada terus. Seniman Banyumas Amin. kudu guyup. Amin. Nah. Guyup tur rukun. Rukun. Jadi apa tidak ada apalah. Ini sing guyub, Mbok. Iya, Sing gelem iya. guyub. Wah, sih Oh, gelem iya, guyup. iya. Aku seneng nih, Bapak. Loh, bukti nyatanya mau dibicara. Oh, iya, benar-benar. Guyub-guyub. Priwe nggih, Pak. Harapannya Pak Bador. Oh, iya. Harapannya kolaborasi lintas generasi, harapannya ke depan itu harus bagaimana? Harapannya di era new normal ini terus supaya kesenian ini bisa jadi lebih baik. Harapan terakhir nih ucapan saking Pak Bador. Ya itu bagi yang ya kita pilih dulu yang muda yang mampu. Terus yang tua juga yang mampu yang mau begitu. Iya. Yang tua yang mampu dan mau. Itu menjadi kunci utama. Kolaborasi dalam hal apa? Itu kan perlu diselaraskan antara muda ini kemampuan ini, yang tua ini kemampuan apa. Siap. Nah itu tinggal itu saja. Nggih. Karena kadang seniman itu bukan berpikir karya tetapi tanya dulu ini ada uangnya apa tidak. Nah, iya. Itu yang kadang menjadikan karya itu
tidak mulus, tidak ikhlas. Nggih. Nah, padahal kalau ingin besar mesti harus ikhlas dulu. Kalau Siap. ingin jadi orang besar, seniman besar itu harus berkorban dulu. Nggih, leres. Seperti ya saya sih tidak besar, tapi ya ukuran di antara teman-teman kalau itu rumput mungkin saya rumput yang tinggi. Nggih. Di sini tapi di Nggih. sini. Karena apa ya banyak berkorban saya. Leres. Dan kalau toh saya tidak pengorbanan saya itu mungkin tidak harus saya kenyam sendiri kan generasi muda itu sebagai amal saya. Nggih. Begitu. Amin amin. Mas Yuda, harapannya Mas Yuda kolaborasi lintas generasi ini. Harapan saya ya yang muda-muda kembali sama seperti yang awal, maksudnya mau untuk sowan juga silaturahmi, sowan beda tahu maksudnya gitu kan. Maksudnya, sowan bagaimana mau berbicara tentang karya, wong sowan beda tahu cara berkomunikasi, ya itulah. Terus yang dari mudanya mungkin itu, dan yang dari anak mudanya itu dulu. Terus kalau yang untuk bapak-bapak, bapak-bapak yang gak cuma bapak-bapak nih, yang senior, pokoknya kami minta dukungan lah. Dukungan bimbingan selalu. Siap. Iya. Apa kau harus ngomong apa harus nyuguh apa maning? Saya nambah. Jadi yang muda itu harus banyak bersilaturahmi. Ya tidak hanya terbatas pada seni, ini seni itu, karena menjadikan khasanah seni itu lebih banyak gitu. Amin amin. Nah, karena ada ikatan silaturahmi kan ada ikatan rasa. Betul. Mungkin nanti memuncak pada ikatan produksi atau karya gitu. Nggih. Amin. Yang Jawa mriko rene. Suguhan maning. Ya, kami cukup aku ngomong maning. Niku barkote wis ana terus nang kene. Ya, jadi di-scan, ayo dukung seniman untuk berkolaborasi, baik yang sudah sepuh maupun yang muda, menjadikan sebuah karya yang indah. Butuh dukungan dari teman-teman. Tadi yang disampaikan Mas Rianto, ayo sampaikan seni ini ke seluruh dunia. Pak Darno juga sampaikan seni ini ke seluruh dunia. Jadi harapannya itu banyak. Siapa sih ngarep nguri-uri kesenian angger ora dewek kabeh, ya kan? Jadi minimalnya dengan scan barcode, plung pira baik itu mendukung kita. Acara ini berlangsung dengan baik. Apa maning? Suguhan akeh banget, Pak. Nggih lah. Niki nggo Terakhiran tutup acara ditunggu-tunggu, gogong. Wah, Piye ana soto. Oh, soto ya. Raja soto lama Haji Suradi. Wah, luar biasa, matur nuwun. Ini Mantap. Pokoknya tulisannya main, gambarnya main, di Ya. sini pasti enak banget. Oh, pasti. Oke. Ya sing sepuh Nggih, dhisik. niki sing sepuh monggo Bang Bapak. Raja Soto Lama Raja Haji Soto Suradi, Lama. dinikmati anget banget. Sekarang kemasannya sudah bagus, Luar bisa biasa. diorder ya. Jadi Orang mau plastik. iya, orang Sudah ngobras luar ini biasa. food grade. Jawa. Ini food Terus ana grade. banyune ning jero. Sudah. Ya terpisah. Loh, Banyunya yo terpisah. untuk kemasan jenenge. Sing nganggo plastik kae. Iya. Yo kurang bagus, mantap. Dikritik berarti ada kritikan. Iya. Aja soal ada kritikan. Yes, iya. Jadi kalau aja nganggo plastik maning, ki wis food grade. Itu harus satu kemasan. Duwe aja nggo plastik. Ya, duwe aja nganggo Sing plastik, nggo ya. godhok wetang dhisik disorna. Iya. Tapi anggar sing arep pesan bisa online karena Iya. sekarang kalau makan di Betul. tempatnya kan harus ada protokol Nah, kesehatan. Jadi iya. mendingan online baik dikirim Oh. dengan tempat Iya. yang bagus. Ini juga menerima pesanan, Iya. anak hajatan, meeting, catering dan lain-lain. Pokoknya Lain-lain. bisa Iya. hubungi 081. Kowe kono-kono anak. Oh, anak ya. tulisan. Iya, Iya, wes. anak. Ya, Iya. oke. Rasa usia. Iya, Oke. ya pokoknya begitu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton acara ini dari awal sampai akhir. Sekali lagi, dukungan Anda sangat berarti bagi kesenian Betul. Banyumas dan sekitarnya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di Dopokan Panginyongan episode 3 bersama saya Bagus Satria dan bintang tamu yang lebih bagus-bagus lagi nanti. Luar biasa. Terima kasih. Salam budaya. Salam budaya. Lestari. Salam inspirator.